Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Masih sehat semua ya bersama keluarga di rumah? Semoga anak-anak beserta keluarga juga Bu Guru tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua dapat melaksanakan aktivitas kita seperti hari-hari biasanya. Anak-anak, pagi ini kita akan kembali mempelajari materi pendidikan agama Islam. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita sama-sama membaca doa menuntut ilmu. Semoga ilmu yang anak-anak pelajari pada pagi hari ini mudah difahami anak-anak dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang materi yaitu sholat kewajibanku. Kemarin anak-anak sudah menulis semua apa itu arti sholat, ya. Kemudian juga sudah mengetahui apa saja yang termasuk rukun sholat, ya. Sekarang Bu Guru akan menerangkan rukun sholat yang pertama. Karena kemarin sudah dicatat anak-anak, sekarang Bu Guru tinggal menerangkan. Anak-anak, kemarin rukun sholat yang pertama adalah niat. Nah, setiap melakukan kewajiban atau setiap melakukan apapun, maka kita harus niat di dalam hati, ya. Jadi sholat pun harus ada niatnya. Kalau anak-anak sholat duhur tetapi tidak niat sholat duhur, maka tidak termasuk sholat duhur. Maka yang pertama kita lakukan, rukun yang pertama dalam sholat adalah niat, ya. Pasti anak-anak sudah hafal semua niat sholat, mulai dari sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Karena anak-anak sekarang sudah kelas 3 dan kemarin di kelas 2 juga sudah dipelajari tentang sholat. Sekarang yang kedua yaitu berdiri. Nah, anak-anak, ini yang perlu Bu Guru terangkan dulu di sini. Sholat yang pertama kemarin rukunnya yaitu niat. Yang kedua berdiri. Berdiri itu bagi yang mampu, anak-anak, ya. Sholat harus berdiri itu bagi yang mampu. Sedangkan yang tidak mampu berdiri atau tidak kuat berdiri, maka boleh dengan duduk di tempat tidur. Karena posisi sakit seperti gambar di atas itu adalah gambar orang yang sedang sholat di rumah sakit, ya. Yang kedua itu ada gambar orang sholat di masjid tapi duduk. Anak-anak sekarang pasti kalau pergi ke masjid, di situ pasti disediakan satu tempat duduk yang digunakan untuk orang-orang yang sudah tidak kuat untuk berdiri. Tuh, sholat sambil duduk di atas kursi, ya. Kemudian yang gambar yang bawah itu sholat sambil duduk, tapi duduk di lantai karena dia mungkin kepalanya sedang pusing ketika buat berdiri, takut jatuh, maka dia sholatnya dengan duduk. Ini anak-anak menunjukkan bahwa begitu pentingnya sholat, ya, sangat penting sekali. Maka tidak hanya orang yang sehat, orang yang sakit pun tetap wajib sholat. Karena sholat adalah suatu amalan yang besok akan pertama kali dihitung ketika selesai hari kiamat, ya. Jangankan orang yang kuat duduk, orang yang sudah tidak kuat duduk saja harus tetap sholat. Nah,
ini gambarnya. Itu adalah gambar orang yang sedang sakit tetapi tidak mampu untuk berdiri, juga tidak mampu untuk duduk, maka dia pun harus tetap sholat meskipun dengan tidur. Nah, itu ada gambarnya anak-anak ya. Ada yang sholat sambil tidur karena memang tidak kuat. Itulah anak-anak betapa pentingnya melaksanakan sholat. Kita boleh tidak sholat jika nyawa sudah tidak ada di dalam diri kita. Meskipun sakit keras, Allah tetap perintah kita menjalankan sholat. Maka di situ ada aturannya. Tidak kuat berdiri, duduk. Tidak bisa duduk sambil tidur. Nah, itu betapa pentingnya sholat. Makanya anak-anak, kita, Bu Guru, anak-anak yang masih sehat ini jangan sampai melupakan sholat. Yang sakit saja harus sholat, apalagi sampean sama Bu Guru yang sehat harus tetap rajin sholat. Dan memang sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun ya. Kemudian bagaimana tata caranya ketika ruku'? Nah, itu gambar. Nah, orang yang sakit duduk di atas kursi roda. Nah, ketika ruku' hanya membungkukkan badannya sedikit. Sama ketika sholat dengan duduk di lantai, membungkukkan tubuhnya sedikit. Itu adalah cara rukuknya. Ya, itu cara rukuknya. Jadi anak-anak, kalau sholat, misalnya anak-anak sedang sakit kepala, takut jatuh, sholat sambil duduk. Kemudian begitu cara rukuknya. Itu kok ada yang di kursi roda? Iya, karena dia tidak mampu duduk di lantai. Anak-anak ya. Tapi dia mampu duduk di atas kursi roda, maka dia pun tetap sholat meskipun duduk di atas kursi roda. Ya. Kemudian bagaimana sujudnya? Nah, itu adalah contoh sujud ketika di atas kursi. Tadi kalau ruku, badannya itu hanya sedikit condong ke depan, tapi kalau sujud condongnya agak diturunkan sedikit. Begitu saja caranya, ya. Itu anak-anak, biar anak-anak tahu bahwa sholat adalah benar-benar suatu perbuatan yang tidak bisa ditinggalkan selama kita masih punya nyawa. Anak-anak ya. Kemudian, nah itu adalah tata cara ketika sholat sambil duduk. Di gambar itu lah diperhatikan. Nah, ada nomor 1 ketika posisi tegap karena niat. Kemudian 2 itu takbiratul ihram. Yang ketiga di situ membaca surat. Kemudian yang keempat itu posisi rukuknya. Nah, seperti itu ya. Kemudian bangun dari rukuk, kemudian sujud. Nah, sujudnya seperti itu. Itu di atas kepalanya dikasih kayak tempat Quran. Tapi kalau tidak punya tidak apa-apa. Asalkan posisi rukuk lebih agak ke atas daripada posisi sujud. Kalau posisi sujud, tubuhnya lebih condong ke bawah lagi daripada ketika ruku. Begitu caranya anak-anak. Kemudian ini ada lagi gambar ketika tata cara sholat di kendaraan. Nah, jadi anak-anak, meskipun anak-anak pergi jauh dan tidak ada tempat untuk turun misalnya sedang naik pesawat, yang di pesawat terbang itu jaraknya sangat jauh dan tidak mungkin turun di suatu tempat untuk sholat, tapi anak-anak tetap harus melaksanakan sholat. Nah, itu caranya. Sholat ketika duduk di kendaraan. Tetap saja sholat sama posisi karena duduk di tempat duduk, maka posisi rukuk, sujud seperti gambar yang tadi. Ya, anak-anak ya. Jadi tidak ada halangan sedikit pun dimanapun kita kalau mau sholat pasti bisa, asalkan mau. Tidak hanya di masjid, kalau posisi kita naik pesawat terbang, kita pun masih tetap bisa sholat. Nah, itulah anak-anak pentingnya sholat.
memang tidak boleh ditinggalkan sholat itu ya, karena anak-anak tahu bahwa sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab besok ketika hari kiamat. Siapa yang sholatnya lengkap, maka Allah akan membebaskan semua urusannya. Karena apa? Orang yang rajin sholat pasti ini akan rajin melaksanakan semua amal ibadah. Anak-anak, bagaimana bisa dipahami keterangan Bu Guru pada pagi hari ini? Semoga anak-anak cepat memahaminya dan anak-anak jangan sampai tidak melaksanakan sholat. Sholat sehari 5 kali harus dilaksanakan setiap hari. Ya anak-anak ya. Karena apa? Karena kalau sejak kecil sudah terbiasa sholat, maka ketika besar kita tidak akan pernah meninggalkan sholat. Karena sholat adalah tiang agama. Nah, sudah anak-anak, itu saja yang bisa Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Semoga materi yang Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini bisa dipahami oleh anak-anak. Akhirnya kita tutup pelajaran pagi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.